Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya, meskipun kalian harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Hari ini, Bu Ima akan menjelaskan tentang materi tematik kelas 4 tema 8 subtema 1, yaitu tentang lingkungan tempat tinggalku. Apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, menjelaskan teks visi dan unsur-unsur pembentuknya, menjelaskan jenis pekerjaan penduduk dan kegiatan ekonomi berdasarkan tempat tinggal, dan menjelaskan karakteristik individu dalam keluarga. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada 4 buah gambar yang disajikan. Di dalam 4 gambar tersebut, itu adalah termasuk contoh dari cerita teks fiksi. Apa itu cerita teks fiksi? Mari kita simak pada slide berikutnya. Di sini ada juga sebuah gambar malin kundang, di mana malin kundang ini menjadi salah satu contoh dari teks fiksi, yaitu teks yang bersifat khayalan atau tidak nyata, jadi tidak benar-benar terjadi di dalam kehidupan. Apa saja unsur pembentuknya? Jadi biasanya di dalam teks fiksi itu pasti terdapat tokoh, tema, alur, latar, dan amanat. Apa itu tema, tokoh, alur, latar, dan amanat? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Tema adalah dasar cerita yang menjadi pokok cerita. Tokoh adalah pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam cerita. Tokoh dalam sebuah cerita tidak harus selalu berwujud manusia. Ada juga yang berwujud hewan, tumbuhan, atau benda lainnya. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam suatu cerita. Latar adalah keterangan yang menjelaskan keadaan dalam cerita. Ada 3 jenis latar, yaitu latar waktu, tempat, dan suasana. Dan yang terakhir adalah amanat, yaitu pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Apa saja jenis-jenis teks fiksi? Mari kita simak. Yang pertama adalah legenda, yaitu cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Contoh dari legenda adalah legenda Danau Toba. Yang kedua adalah jenis fabel, yaitu cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Contohnya fabel Kancil dan Siput. Yang ketiga adalah jenis cerita jenaka, yaitu cerita penghibur yang membangkitkan tawa. Contohnya, cerita jenaka Abu Nawas mau terbang. Yang keempat adalah jenis saga atau panji, yaitu cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan. Contohnya, kisah Hang Tuah. Yang kelima adalah mite, yaitu cerita sejarah yang dipercayai masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi, ajaib, dan umumnya ditokohi oleh dewa. Contohnya, mite, pohon pengabul permohonan, dan cerita ini berasal dari India. Dan yang keenam adalah jenis cerpen, yaitu cerita pendek yang memfokuskan pada satu tokoh pada suatu kejadian. Contohnya, cerpen penggembala yang suka berbohong. Masih banyak sekali contoh dari teks fiksi. Kalian bisa mencari tahu contoh-contohnya teks fiksi ini dari berbagai sumber informasi lainnya ya. Berikutnya, penjelasan lebih lanjut tentang unsur dari teks fiksi. Yang pertama adalah tema. Tema adalah dasar cerita yang menjadi pokok cerita. Contohnya ada tema persahabatan,
kedurhakaan, sejarah, kasih sayang, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan masih banyak lagi. Biasanya untuk mempermudah, kalian menentukan tema ini dengan 1 kata, 2 kata, atau bahkan 3 kata. Itu tentang tema dalam cerita teks fiksi. Berikutnya, tokoh dan penokohan. Tokoh di sini dibedakan menjadi 2. Pembagiannya itu dibedakan jadi 2. Yang pertama, jenis tokoh berdasarkan sifatnya, dan yang kedua, jenis tokoh berdasarkan perannya atau fungsinya. Yang pertama, kita akan lihat jenis tokoh berdasarkan sifatnya. Ada tokoh protagonis, yaitu tokoh yang memiliki watak baik, ya, jadi sifatnya baik. Contohnya, sabar, bertanggung jawab, peduli, rajin, seperti itu. Jadi yang sifatnya baik-baik. Kemudian, ada tokoh antagonis, yaitu tokoh yang memiliki watak kurang baik. Contohnya, berbohong, lalu malas, lalu suka marah, seperti itu. Itu adalah watak-watak yang kurang baik. Berikutnya, jenis tokoh berdasarkan peran atau fungsinya. Yang pertama adalah tokoh utama. Tokoh yang memiliki peran penting atau pelaku utama. Jadi, tokoh utama ini biasanya paling sering muncul di dalam cerita tersebut. Dan yang kedua adalah tokoh tambahan, yaitu tokoh yang mendukung peran tokoh utama. Jadi biasanya tokoh tambahan ini adalah munculnya tidak terlalu sering, sesering tokoh utama. Jadi dia munculnya kadang-kadang dalam sebuah cerita. Itu adalah tokoh tambahan. Berikutnya, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam suatu cerita. Biasanya urutannya yang pertama ada pengenalan cerita. Pengarang akan memperkenalkan tokoh utama, penataan adegan cerita, dan hubungan antara tokoh yang terdapat di dalam sebuah cerita. Yang kedua, awal konflik. Pengarang atau pembuat cerita akan memunculkan bagian-bagian dalam sebuah cerita yang bisa menimbulkan suatu permasalahan. Yang ketiga, menuju konflik. Pengarang akan meningkatkan suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh. Yang keempat, konflik memuncak atau klimaks. Puncak dari permasalahan yang dihadapi oleh si tokoh. Pada bagian ini juga, tokoh di dalam cerita akan dihadapkan dalam sebuah penentuan akhir yang akan dialaminya, keberhasilan atau kegagalan. Dan yang terakhir adalah penyelesaian atau ending, yaitu akhir dari cerita. Dan pada bagian ini akan menjelaskan bagaimana nasib si tokoh dalam cerita tersebut. Apakah akhirnya bahagia atau buruk. Jadi, ketika dalam cerita tersebut, yang pertama dikenalkan dulu tokohnya, lalu bagaimana sifatnya, bagaimana kebiasaannya, kemudian tokoh tersebut akan mengalami konflik dengan tokoh lainnya, lalu akhirnya bagaimana penyelesaiannya, apakah dia akan berdamai dengan orang tersebut, atau dia dijauhi oleh tokoh tersebut, seperti itu. Nah, ketika seperti itu, jika pertama kali dikenalkan cerita tokohnya seperti apa, maka itu dikatakan alur maju. Karena diawali dengan penjelasan dari tokoh tersebut, sifatnya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, konfliknya bagaimana, lalu endingnya seperti apa. Itu alur maju. Lalu, bagaimana kalau alur mundur? Biasanya, kalau alur mundur itu ceritanya terbalik. Ya, jadi diceritakan dulu konfliknya seperti apa, baru kemudian berbalik. Ya, lalu di awal itu seperti apa, sifat orangnya seperti apa, dahulu sebelum konflik itu seperti apa. Nah, itu dinamakan alur mundur. Berikutnya, latar. Latar adalah keterangan yang menjelaskan keadaan dalam cerita. Ada 3 jenis latar, yaitu latar waktu, latar tempat, dan suasana. Latar tempat adalah latar yang mengacu pada tempat atau lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi. Misalnya, di perkotaan, pedesaan, di desa, di kota, di penjara, di rumah, dan sebagainya. Jadi kalian bisa sebutkan
tempat-tempat yang ada di dalam teks fiksi tersebut. Yang kedua adalah latar waktu, mengacu pada waktu kapan terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi. Misalnya berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, peristiwa sejarah, bahkan zaman tertentu yang melatar belakanginya. Jadi di sini biasanya diberitahu waktu terjadinya itu kapan, ya. Pagi hari pada tahun 1990 misalnya. Atau di situ tidak diberitahu tahunnya, Bu. Ya sudah, kalian bisa tulis malam hari dan pagi hari misalnya. Kemudian yang ketiga adalah latar suasana, yaitu situasi apa saja yang terjadi saat si tokoh atau pelaku melakukan sesuatu. Misalnya saat gembira, lelah, sedih, dan lain sebagainya. Jadi dalam cerita fiksi tersebut bagaimana suasana yang terbentuk, misalnya menegangkan, menakutkan, atau menggembirakan, seperti itu. Berikutnya, amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam suatu cerita. Cara memahami amanat dalam teks fiksi yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah membaca cerita dengan seksama. Yang kedua, pahami watak setiap tokoh yang ada dalam teks. Dan yang ketiga, menentukan amanat dalam teks fiksi tersebut. Contohnya, ya setelah kita membaca sebuah cerita, kita pahami wataknya, amanatnya apa? Misalnya kita harus selalu menghormati orang tua, misalnya. Atau amanatnya dalam cerita tersebut, kita tidak boleh bersikap sombong terhadap kemampuan yang kita miliki. Nah, seperti itu. Jadi amanat itu seperti ajakan kita harus bagaimana gitu setelah kita membaca teks tersebut. Nah, berikutnya, jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal. Ya, kalau di dalam teks fiksi tersebut, misalnya saja kita mengambil contoh cerita tadi tentang legenda Batu Menangis, ya, di mana salah satu tokohnya, Ibu Darmi itu berprofesi sebagai petani. Maka berdasarkan tempat tinggalnya, berarti Bu Darmi bekerja di daerah pantai, dataran tinggi atau dataran rendah, ya. Ya, benar sekali, yaitu pada umumnya di dataran rendah. Nah, jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal, yaitu ada pekerjaan di perkotaan dan di pedesaan. Ya, contoh di perkotaan itu biasanya pegawai kantor, petugas keamanan, buruh pabrik, dan masih banyak lagi. Kalau di pedesaan itu ada di dataran tinggi, contohnya peternak, petani teh, dan lain sebagainya. Di dataran rendah ada petani padi dan lain sebagainya. Di pantai itu ada nelayan, petani garam, pembuat ikan asin, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kenapa bisa berbeda-beda pekerjaan ini? Nah, itu disebabkan karena setiap daerah memiliki sumber daya alam dan kondisi yang berbeda-beda, maka menyebabkan keragaman jenis pekerjaan yang ada. Berikutnya, di sini adalah sebuah gambar peta Pulau Kalimantan. Ya, khususnya Kalimantan Barat. Bagaimana jenis pekerjaan terkait ekonomi sesuai dengan tempat tinggalmu? Nah, karena saat ini kita sedang berada di Provinsi Kalimantan Barat, maka kita bisa melihat ya, sebagian besar ini termasuk daerah dataran rendah. Ada beberapa yang termasuk dataran tinggi. Maka kita bisa melihat ya, jenis pekerjaan yang umumnya banyak terdapat di sini, wilayah sini itu apa? Ya, kalau misalnya dia dekat dengan pinggir laut seperti itu, maka bisa berprofesi sebagai petani garam, atau pembuat ikan asin, ataupun nelayan, seperti itu. Kemudian kalau masuk ke kota, misalnya ya bisa pegawai kantor, atau banyak lagi. Ya, kalian bisa mengamati berdasarkan lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, berikutnya,
tentang karakteristik individu. Sekarang kalian bisa simak pada gambar tersebut. Itu adalah contoh legenda batu menangis. Ya, kita bisa lihat karakteristik individu berdasarkan gambar tersebut. Ya, sebelumnya kalian sudah menonton ya video tentang legenda batu menangis. Nah, kita lihat. Tokoh yang pertama itu adalah bernama Ibu Darmi. Karakteristik individunya berdasarkan fisiknya kita bisa lihat ya, berkulitnya lebih gelap, kemudian badannya kurus, kulitnya keriput, rambutnya panjang, ya, ikal, kegemarannya apa, ya, kita bisa lihat dari video tersebut. Namun karena di video itu tidak begitu dijelaskan, jadi kegemarannya di sini Bu Ima kosongkan. Berikutnya, tokoh yang kedua adalah Darmi. Ciri-ciri fisiknya berkulit putih, rambutnya panjang, lurus, seperti itu. Kegemarannya adalah berdandan. Nah, karena karakteristik individunya berbeda-beda, maka terhadap perbedaan yang ada, baiklah kita untuk saling menghormati, saling melengkapi, dan tidak mengejek. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan karakteristik individu yang ada di dalam keluarga kalian? Coba kalian amati bagaimana ciri-ciri fisik dari mama papa kalian, kakak adik kalian, atau tante om, atau oma opa, ya. Kalian bisa amati ciri-ciri fisiknya, lalu kegemaran, hobi, atau bahkan makanan kesukaan. Nah, itu termasuk di dalam karakteristik individu. Berikutnya, kesimpulan. Apa yang sudah kita pelajari? Yang pertama adalah tentang unsur-unsur pembentuk teks fiksi, yaitu ada tokoh, tema, alur, latar waktu, tempat, dan satu lagi yaitu suasana. Dan yang kelima adalah amanat. Lalu jenis-jenis teks fiksi antara lain legenda, cerita jenaka, saga atau panji, fabel, mite, dan satu lagi yaitu cerpen. Ya, di sini ada yang kurang, Lima belum tambahkan. Berikutnya, jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal antara lain di pedesaan, perkotaan, atau dataran rendah, dataran tinggi, atau bahkan pantai. Perbedaan jenis pekerjaan tersebut disebabkan karena perbedaan sumber daya alam yang dihasilkan dan kondisi alam yang berbeda-beda. Kemudian, karakteristik individu itu bisa berbeda-beda. Kita bisa amati dalam hal ciri-ciri fisik. Dan terhadap perbedaan tersebut, baiklah kita untuk saling menghormati satu sama lain dan tidak saling mengejek. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Selalu tetap patuhi protokol kesehatan, selalu jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.